Pemirsa, dua kelompok warga di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Polisi yang hendak membubarkan tawuran justru diserang warga dengan petasan. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran. Busur. Namun bukannya membubarkan diri. Salah satu kelompok dari kubu yang bertikai justru menyerang petugas dengan busur panah dan melempar petasan. Kedua kubu saling serang menggunakan anak panah, petasan, dan bom molotov berdaya ledak rendah. Juga mengamankan sebanyak 6 remaja yang mana pada saat kami sisir di beberapa tempat. Ke-6 remaja tersebut beserta dengan barang bukti berupa panah, busur, dan pelontarnya kami serahkan ke pihak Polsek Talo. Polisi yang menyisir ke sejumlah lorong di lokasi tawuran menangkap 6 orang pelaku dan menyita sejumlah barang bukti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Terkait bentrokan yang terjadi saat aksi mahasiswa di depan kantor Bupati Pamekasan, Polda Jawa Timur bergerak cepat untuk investigasi kasus tersebut. Propam Polda telah memeriksa 28 orang termasuk polisi, mahasiswa, dan Satpol PP. Polda Jawa Timur tengah memeriksa 28 saksi, diantaranya 3 orang mahasiswa PMII, 5 petugas Satpol, serta 20 anggota Polri yang terlibat keributan dalam aksi demo di depan kantor Bupati Pamekasan. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyesalkan kejadian tersebut. Selain telah bermediasi dengan keluarga korban, aksi mahasiswa yang berakhir bentrok itu kini tengah diselidiki pihak kepolisian. Turut penyesalan ya, seharusnya ini adalah kolaborasi antara penyampaian pendapat yaitu mahasiswa dengan Polri. Dan kemudian juga yang kedua penyesalannya kita juga ya kan masa pandemi masih berlangsung ini. Tentu kita menghindari terpaparkan dari virus COVID-19. Sebelumnya keributan terjadi saat mahasiswa PMII menggelar demo di depan kantor Bupati Pamekasan. Akibat kejadian ini 4 mahasiswa terluka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. 5 rumah terbawa longsor di Palopo, Sulawesi Selatan. Longsor juga memutus akses jalan utama Poros Palopo Toraja. Longsor terjadi di Kelurahan Batang Barat, Palopo, Sulawesi Selatan. Diduga tanah longsor terjadi karena hujan lebat sejak Kamis hingga Jumat siang. 5 rumah terbawa longsor. Selain itu, bencana ini juga memutus akses jalan Transporos Palopo Toraja. Ada beberapa rumah yang terbawa arus longsor. Kalau kondisi akses Poros Toraja, Bang? Untuk saat ini terputus total, Jadi kendaraan nggak bisa melintas, Bang? nggak bisa lewat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Longsor juga pernah terjadi di wilayah yang sama pada 2019 silam. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sesosok jasad wanita ditemukan petugas sumber daya air mengambang di pintu air Waduk Sunter Koja, Jakarta Utara. Polisi mendatangi lokasi untuk memastikan identitas dan penyebab kematian korban. Jasad wanita ditemukan petugas sumber daya air yang sedang membersihkan sampah di pintu pompa air Waduk Sunter Timur 3, Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Posisi jasad ditemukan tersangkut di besi pintu air. Petugas identifikasi dari Polsek Koja langsung mendatangi lokasi untuk mengidentifikasi jasad korban dan melakukan olah TKP mencari penyebab kematian korban.
saya kira awalnya itu boneka. Pas saya sodok badannya, kata kawan saya itu mayat. Ya saya shock lah, saya langsung kaget, saya naik dimatiin tuh pintu air ini. Terus dia sampahnya larinya ke sono. Coba saya kata orang itu sedot lagi aja, disedot. Pas disedot lagi, totonya benar itu mayat, Pak. Belum ada keterangan dari pihak kepolisian apakah jasad wanita merupakan korban pembunuhan atau bukan. Polisi masih mencari barang bukti dan memeriksa saksi di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi mengungkap kasus pembunuhan wanita yang ditemukan di jurang kawasan wisata Taman Hutan Raya Raden Suryo, Mojokerto, Jawa Timur. 2 orang pelaku mengaku kesal karena korban tidak membayar hutangnya. Pelaku pun tega menghabisi nyawa korban menggunakan tongkat besi. Mayat wanita berambut pirang yang ditemukan di jurang Gajah Mungkur kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto akhirnya terungkap. Kedua pelaku adalah MAW 27 tahun dan RR 20 tahun. Tersangka MAW dengan sadis memukul kepala korban berkali-kali menggunakan tongkat besi. Sedangkan tersangka RR menutup muka korban dan menjerat leher korban dengan tali hingga korban tewas. Tak hanya itu, kedua pelaku lalu membuang jasad korban ke jurang Gajah Mungkur di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Mojokerto. Tersangka mengaku nekat menghabisi korban dengan sadis karena jengkel korban memiliki hutang sebesar 40 juta rupiah dan tidak segera dibayar. Bahkan saat ditagih, korban selalu berkelit dengan berbagai alasan. Ya, hutangnya kapan? Mulai Januari, Pak. Tahun kapan? 2020. Awal tahun kemarin. Yang udah janji kapan? Janjinya untuk katanya habis lebaran kan dapat THR sama pencairan BPJS, terus hasil kan kontraknya habis kan dapat uang dari itu pabrik itu. Terus ternyata nggak kunjung dikasih. Sementara itu, Kapolres Mojokerto Ajun Komisaris Besar Polisi Doni Alexander mengatakan, kedua tersangka saling membantu untuk menghabisi korban saat perjalanan dari Sidoarjo ke Malang di pintu tol Singosari, Kota Malang. Motifnya tersangka kesal dengan korban yang tak kunjung membayar hutang. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa mobil yang digunakan untuk menghabisi korban, 2 sepeda motor, tongkat besi, baju, dan tali plastik untuk menjerat korban. Kini kedua tersangka dijerat dengan pasal 340 atau 338 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, satu persatu anak buah John K. ditangkap polisi. Dari 12 pelaku, 5 diantaranya sudah ditangkap dan menyerahkan diri. Polda Metro Jaya kembali menangkap anak buah John K. yang terlibat kasus penyerangan dan penganiayaan. Dari 5 pelaku yang kini sudah ditahan polisi, 1 diantaranya menyerahkan diri karena takut mendapat serangan dari kelompok lain. Kini polisi memburu 7 pelaku lainnya yang masih buron. Dan 1 DPO yang menyerahkan diri di daerah Depok, di Polres Depok. Inisialnya adalah T. Ya, sudah kita ambil koordinasi dengan Polres Depok. Setelah kita lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan T ini masuk di dalam klaster yang di Kosambi. Jadi ada 6 pelaku di Kosambi, yang 2 DPO yang saya sampaikan. Yang pertama inisialnya M, yang kedua adalah T. Ya, jadi T ini sudah kita dapat menyerahkan diri ke Depok. Dia menyerahkan diri karena merasa tidak tenang. Putri sulung John K., Melan Refra, mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Melan datang untuk membesuk sang ayah yang kini ditahan di Polda Metro Jaya. Ini kayaknya datang nih keluarganya. Putri sulung John Refra K., Melan Refra, menjenguk ayahnya di Polda Metro Jaya pada Jumat malam.
Mewakili keluarga dan ayahnya, Melan Refra meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang dilakukan John K. serta anak buahnya. Kasus yang kini menimpa ayahnya membuat Melan kaget dan tidak menyangka hal itu terjadi kepada ayahnya. Keluarga, saya putri dari Pak John Refra mau mengucapkan permohonan maaf kepada pemerintah dan juga warga negara Indonesia yang dimana telah dianggap papa saya. Pemirsa, seorang dukun di Cipayung, Depok, Jawa Barat ditangkap polisi karena mencabuli wanita. Pria kuli bangunan ini mencabuli 4 wanita dengan modus mandi kembang. Polisi menangkap pria berinisial AS berusia 48 tahun, warga Cipayung, Depok, Jawa Barat. Pria yang bekerja sebagai kuli bangunan ini ditangkap karena mencabuli 4 orang wanita. Tersangka membuka praktek perdukunan dengan ritual mandi kembang. Pelaku menyatakan ritual mandi kembang untuk mensucikan diri serta menarik daya pikat. Emang turunan dari orang tua ya. Orang tua dari turunan dari keluarga aja, sesuai keluarga aja. Cuma buat keluarga ngobatinnya. Emang yang ikut juga keluarga aja. Polisi terus mengusut kasus pelecehan wanita berkedok ritual mandi kembang. Diduga masih ada korban lainnya yang belum melapor. Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.